Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tahun 2017, sebanyak 55,27% penduduk Indonesia masih menjadikan beras sebagai sumber pemenuhan karbohidrat utamanya. Padahal selain beras, masih terdapat aneka produk pertanian dan perkebunan yang dapat dijadikan sebagai bahan karbohidrat utama seperti jagung dan singkong. Potensi pertanian dan perkebunan ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, bagaimanakah potensi serta persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan di Indonesia? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Sumber daya pertanian adalah sarana utama untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sumber daya pertanian ini berupa lahan pertanian berkelanjutan yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman pertanian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan yang difungsikan untuk kegiatan pertanian yang dimanfaatkan secara konsisten untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu lahan pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Pertama, lahan pertanian sawah. Lahan pertanian sawah adalah lahan berbentuk petak yang dibatasi pematang sawah dan saluran irigasi. Lahan ini biasanya dipergunakan untuk menanam padi. Lahan pertanian sawah dapat dibagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah pasang surut, sawah lebak, serta polder dan sawah lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Lahan pertanian sawah irigasi. Lahan ini merupakan lahan sawah yang sumber pengairannya berasal dari irigasi atau saluran air buatan. Lahan pertanian sawah tada hujan. Lahan pertanian sawah tada hujan merupakan lahan sawah yang sumber pengairannya mengandalkan air hujan. Lahan pertanian sawah pasang surut. Lahan pertanian sawah pasang surut adalah lahan sawah yang sumber airnya memanfaatkan pasang surut air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lahan ini mulai bisa ditanami pada musim kemarau yang keadaan airnya akan menyusut kisaran bulan Juli sampai September. Hal ini terjadi karena saat laut pasang, air laut masuk ke muara sungai dan menyebabkan sungai ikut menjadi pasang. Sebaliknya, saat laut surut, air laut tidak masuk ke muara sungai dan menyebabkan sungai menjadi surut. Lahan pertanian sawah lebak. Lahan pertanian sawah lebak adalah lahan sawah yang sumber airnya berasal dari reklamasi rawa. Reklamasi rawa adalah upaya untuk meningkatkan fungsi rawa untuk kepentingan masyarakat luas. Reklamasi ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut: membuat jaringan tata air untuk persawahan, melakukan drainase untuk mengeringkan lahan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, melakukan penimbunan agar lahan tidak tergenang air. Lahan pertanian sawah polder dan sawah lainnya. Lahan pertanian sawah polder adalah lahan sawah yang sumber airnya berasal dari aliran air di delta sungai. Sementara itu, sawah lainnya memiliki sumber air dari rembesan rawa yang kemudian ditanami oleh padi. Berdasarkan data tahun 2019, lahan pertanian sawah di Indonesia seluas 7.463.948 hektar. Persentase luasan lahan pertanian sawah terbesar terdapat di Jawa Timur, sedangkan persentase terkecil terdapat di DKI Jakarta. Kedua, lahan pertanian bukan sawah.
Lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah. Lahan pertanian bukan sawah ini meliputi 3 area, yaitu tegalan atau kebun, ladang atau huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Tegalan atau kebun. Tegalan atau kebun merupakan lahan pertanian bukan sawah yang berupa lahan kering yang ditanami tanaman semusim atau tanaman tahunan. Lahan ini terpisah dengan halaman rumah pemiliknya dan dalam pemanfaatannya tidak dilakukan secara berpindah-pindah. Artinya, baik saat bulan kering maupun bulan basah, lahan tersebut tetap ditanami tanaman musiman atau tanaman tahunan. Ladang atau huma. Ladang atau huma merupakan lahan pertanian bukan sawah, berupa lahan kering yang ditanami tanaman semusim. Penggunaan lahan ini terbatas untuk 1 atau 2 musim, lalu ditinggalkan apabila tidak subur lagi. Lahan yang sementara tidak diusahakan. Lahan ini merupakan lahan pertanian bukan sawah, yang biasanya dipergunakan untuk aktivitas pertanian, tetapi untuk sementara waktu tidak dipergunakan. Batasan lamanya tidak dipergunakan adalah kurang dari atau sama dengan 2 tahun. Berdasarkan sifat lahannya, pertanian juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah biasanya dilakukan di wilayah dengan ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut. Hal ini disebabkan di wilayah dengan ketinggian kurang dari 300 mdpl, air permukaan biasanya tersedia sepanjang tahun. Keberadaan air permukaan yang tersedia sepanjang tahun ini disebabkan oleh dangkalnya air tanah di wilayah dataran rendah. Pertanian lahan basah biasanya dimanfaatkan untuk menanam padi, sebab padi membutuhkan banyak air untuk dapat bertahan hidup. Contohnya, padi membutuhkan rata-rata 1.432 liter air untuk menghasilkan 1 kg gabah. Pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering biasanya dilakukan di wilayah dengan lahan kering atau tanpa fasilitas irigasi pada lahan. Curah hujan sekitar 750 mm per tahun, dan distribusi hujan yang kurang merata. Dengan curah hujan sekitar 750 mm per tahun dan distribusi hutan yang kurang merata, menyebabkan keberadaan air terbatas sepanjang tahun. Pertanian pada lahan kering biasanya dimanfaatkan untuk menanam tanaman palawija seperti jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang tanah. Contohnya, jagung membutuhkan rata-rata 1.150 liter air untuk menghasilkan 1 kg jagung. Potensi dan persebaran hasil pertanian. Indonesia memiliki potensi berupa hasil pertanian yang beragam, baik dari sawah maupun bukan sawah, untuk mendukung ketahanan pangan penduduknya. Potensi dan persebaran hasil pertanian di Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. Potensi dan persebaran sumber daya perkebunan. Selain pertanian, unsur lain berupa sumber daya alam yang berperan mewujudkan ketahanan pangan adalah sumber daya perkebunan. Sumber daya perkebunan adalah sumber daya yang diperoleh dari segala kegiatan yang mengusahakan dan mengolah tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, serta kegiatan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perkebunan tanaman musim dan perkebunan tanaman tahunan. Perkebunan tanaman musim. Perkebunan tanaman musim adalah perkebunan yang membudidayakan tanaman musim.
Tanaman musim adalah tanaman yang dalam satu siklus hidupnya memerlukan waktu maksimal 1 tahun atau memiliki umur pendek. Siklus hidup tanaman bermula dari penanaman, pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan generatif, penuaan, mati. Contohnya adalah tanaman tembakau, tebu, serai wangi, jarak kepiar, dan nilam. Perkebunan tanaman tahunan. Perkebunan tanaman tahunan adalah perkebunan yang membudidayakan tanaman tahunan. Tanaman tahunan adalah tanaman yang satu siklus hidupnya memerlukan waktu lebih dari 1 tahun dengan pemungutan hasil dari tanaman tersebut lebih dari 1 kali. Contohnya adalah tanaman kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, cengkih, kapuk, jambu mete, dan lada. Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum secara komersial dengan luas lahan yang besar, modal yang tinggi, dan teknologi yang maju. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat dengan luas lahan dan modal yang terbatas, serta teknologi yang sederhana. Sebaran hasil perkebunan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi berupa hasil perkebunan yang beragam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sumber daya pertanian dan perkebunan adalah komponen penting dalam ketahanan pangan. Sumber daya pertanian adalah sumber daya berupa lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman pertanian. Lahan pertanian dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lahan pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Berdasarkan sifat lahannya, pertanian juga dapat dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Indonesia memiliki potensi berupa hasil pertanian yang beragam, antara lain padi, jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang tanah. Sumber daya perkebunan adalah sumber daya yang diperoleh dari segala kegiatan yang mengusahakan dan mengolah tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, serta kegiatan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Indonesia memiliki potensi berupa hasil perkebunan yang beragam, antara lain kelapa, kelapa sawit, tebu, karet, teh, kopi, dan tembakau.